Baik, selamat malam teman-teman CGP semua. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan membuat tentang kucing yang terdiri dari saya, Putu Penti Sarjana, kedua Bapak Igede Ari Santika, yang ketiga Bapak Imade Merte. Untuk sesi 1 ini saya sebagai observer, Pak Igede Arisantike sebagai kucing, yang Pak Made Merte menjadi coach. Baik, persingkat waktu, kita lanjut ke proses kucing dulu. Jadi, saya sebagai observer, selamat siang Pak Made. Pak Made, selamat malam. Selamat malam Pak Penti. Tapi gadres. Ngecek niki ada teman kita Pak Gede Arisantike kayaknya mau tadi menyinggung masalah mau diskusi tentang ajar bapaknya. Oh, oke. Ada Pak Penti. Jadi Pak siapa yang bertanya? Pak Ari itu yang guru bahasa Indonesia. Mungkin saya pesenin kopi dulu ya sama pisang goreng biar nyaman ya. Oke, silakan lah ngobrol-ngobrol sambil kita, saya pesenin gini teh hangat ya. Oke, silakan Pak Gede sama Pak Made ya. Iya, silakan dikeluarkan undang-undangnya. Terima kasih Pak Penti. Selamat malam Pak Made. Selamat pagi Pak Gede. Pagi. Ini selamat karena malam, saya dari kemarin malam sudah terniat sekali ingin menyampaikan sesuatu sebenarnya dengan Bapak Made pagi ini Pak Made. Begini Pak, saya kan mengikuti kegiatan guru penggerak Pak Nge. Dan kebetulan di sekolah kita kan ada guru lain juga yang mengikuti guru penggerak. Nah, salah satu materi yang kita dapatkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, Pak Penti Sarjana kan sudah menerapkan nih, Pak. Tiang juga rasanya ingin menerapkan nih, Pak. Enten pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Ya. Jadi bagus Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi itu bagian dari menghamba kepada murid atau ya? Iya, betul Pak, betul. Istilahnya cenikin di TV ini cantik. Iya Pak. Jadi Tiang mau menerapkan Nike di kelas karena rasanya itu sudah menjadi kebutuhan saya saat ini dan kebutuhan murid juga begitu Pak. Oke, nah kira-kira Bapak kan ini bagian dari kebutuhan siswa. Iya, nggih. Kira Bapak apa sih yang sudah mungkin Pak rencanakan ya dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin Pak menjadi begini Pak, apa namanya kan anak-anak kita sangat bervariasi nih Pak, nggih sangat heterogen, apalagi saat ini anak-anak sangat dekat sekali dengan handphone, dengan gawai begitu. Tiang jarang sekali diperhatikan di kelas gitu. Terus Tiang lihat Pak Penti yang sudah menerapkan berdiferensiasi ini, hangat sekali suasana kelasnya begitu Pak. Makanya Tiang observasi awal di kelas sepertinya saya memang sedang membutuhkan strategi mengajar itu dan saya rasa siswa juga akan menyambut dengan baik Pak. Alasan lainnya begini Pak. Kelas tempat saya ngajar itu kan Pak tahu sendiri ini paling dekat dengan kantin, paling dekat dengan toilet. Rasanya itu sangat mengganggu sekali Pak, tidak fokus anak-anak belajar gitu. Jadi saya butuh sesuatu yang
bisa membuat anak dapat fokus gitu Pak. Nah, jadi ini kan bagian dari keinginan Pak dan juga memang ingin kemudian memperkuat pembelajaran yang kira-kira bisa membuat murid itu bisa terfokus dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi Pak Nggih. mengatakan ada siswa atau kelas yang itu dekat dengan toilet. Nah, kira-kira dengan berdiferensiasi ini, menurut Pak itu akan cenderung akan memfokuskan siswa di dalam pembelajaran nggak Pak? Kira-kira menurut Bapak itu? Kalau kita lihat sepintas memang ini kelemahan sebenarnya Pak, tapi akan saya jadikan media untuk memfokuskan anak begitu Pak. Nah, sebagai contoh materi-materi yang akan saya berikan, saya bisa mengambil topik tentang toilet atau tentang kantin, dan konten-konten yang saya akan berikan kepada siswa itu juga akan ada keterkaitan dengan kantin dan juga dengan toilet. Mungkin dengan itu anak bisa terfokus begitu Pak. Ya. Nah, itu mungkin bisa ya bisa menjadi menurut Bapak itu walaupun itu tantangan bisa menjadi peluang. Nah, Iya. kemudian kira-kira dengan keadaan kita, sekolah kita yang seperti ini, siswa dan kelas itu dekat dengan kantin, toilet Nggih. itu, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang lain bisa menghalangi Bapak Ibu Bapak ini ya Pak Nggih. Gede dalam apa namanya menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk apa namanya meminimalisasi gangguan atau hambatan itu. Nggih. Nah, hambatannya nah apa namanya materi tiang mungkin kan kebetulan drama Pak nggih. Jadi saya akan memfokuskan anak dalam proyek pembuatan drama pendek dengan latar di toilet atau kantin. Jadi tapi tidak mesti harus di toilet atau di kantin nanti anak-anak acting dan melakoni drama. Ya, Jadi saya akan suruh mengobservasi terlebih dahulu kedua tempat itu dan mungkin di sana kendalanya Pak. Jadi anak-anak mengobservasi kantin itu ya, kan atau toilet pasti pada saat-saat jam istirahat. Sedangkan jam istirahat kita kan masih kecil, masih sedikit kan. Jadi solusi mungkin yang bisa saya inikan adalah berbagi satu sama lain. Jadi siswa lain yang sempat sebelumnya mengobservasi mungkin bisa memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di kantin atau latar kantin yang baik itu seperti apa. Mungkin begitu mungkin Pak. Nih, Hai masuk hai ya hai, rekamannya nih. gabung-gabung ya. Tehnya udah oh datang. ini ya makasih Pak Pendi. Ya, silakan Oke. silakan. Nah, Saya ikut nimbrung ya. Iya nah, iya Pak nah, Penti. ya, nah begini, begini Pak D. Jadi Hmm. itu kan sudah Bapak masuk ke dalam teknis Pak Mm-mm. untuk apa namanya ya, mengantisipasi hambatan itu sudah bagus sekali Pak. Iya iya. Nah kemudian ini kan dalam perjalanan nanti kita kan ingin melihat hasil Pak. Iya. Jadi kita ingin melihat hasil sejauh mana pembelajaran bisa dimaknai bahwa itu memberikan efek yang positif terhadap pembelajaran di kelas. Nah, indikator keberhasilan pembelajaran Pak dengan menggunakan modal diferensiasi ini kan ya Pak? Begini Pak. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, pastinya saya akan melakukan dia analisis diagnostik terlebih dahulu, Pak. Jadi saya akan melakukan Ya, sebuah sesi untuk
pertanyaan-pertanyaan yang ada keterkaitan dengan kondisi siswa itu sendiri. Jadi siswa yang suka membaca, yang suka menulis atau suka mendengarkan saja, itu akan saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah itu baru nanti akan bisa saya golongkan anak itu proyeknya seperti apa. Seperti ini ke Pak. Terus nanti ukuran keberhasilannya itu ya dari hasil akhirnya Pak. Seperti itu. Kebetulan yang semester lalu kan jujur hasil dramanya itu sangat kecil untuk sastra Indonesia Pak. Kurang maksimal juga saya lihat. Mungkin dengan Oh gitu ya. memanfaatkan lingkungan yang ada di Oh sekitar iya, iya. kita, itu bisa lebih baik. Begitu sih tolak ukur Tiang Pak. Oh gitu, berarti itu ya, berarti mungkin Pak itu menjadi hal yang difokuskan nanti sehingga kemudian Oke. ada gambaran apa namanya keberhasilan dari kegiatan Bapak. Nah, kemudian Oke. nih Pak, kadang-kala kan kita sebagai guru Pak, Oke. Pak menjadi guru, saya juga menjadi guru. Nah, kemudian kan dalam perjalanan kita mengajar, mengimplementasikan teknik apapun itu, kadang-kala kan kita naik turun Betul Pak, situasi benar. psikis itu kadang-kala mempengaruhi kinerja kita di dalam melaksanakan pembelajaran untuk siswa. Nah, dalam kita perjalanan ini mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira siapa yang Bapak akan libatkan sehingga komitmen Pak untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan modal ini ya berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Kira-kira siapa yang mungkin Bapak bisa libatkan untuk membantu Pak untuk di kegiatan? Oke. Begini Pak, yang pertama kan sudah pasti saya konsultasi dengan Bapak selaku kepala sekolah di sekolah kita. Kemudian selain itu, seusai perbincangan ini, saya akan menghubungi wakakesiswaan Pak. Karena akan ada beberapa waktu, mungkin beberapa menit di saat jam pelajaran saya akan menugaskan beberapa siswa untuk mengobservasi kedua tempat tersebut yang dekat dengan kelas saya Pak. Jadi kantin dan toilet itu akan diobservasi juga di saat jam pelajaran agar anak-anak tahu kondisi toilet dan kantin ketika jam pelajaran itu bagaimana. Kemudian ketika jam istirahat bagaimana. Nanti kondisi itulah yang bisa dimasukkan ke dalam naskah dramanya nanti. Begitu rencananya Pak. Nah selain itu ibu kantin pun akan saya ajak komunikasi Pak bahwa nanti agar ibu kantin juga tahu tujuan siswa yang datang ke kantin ketika jam pelajaran itu karena memang saya yang menugasi. Begitu Pak. Nah selanjutnya teman-teman 1 MGMP di Bahasa Indonesia juga akan saya kasih tahu tentang program ini. Karena untuk di Bahasa Indonesia jujur baru saya kan yang ikut CGP kan. Pak Penti bidangnya kan lain nih ke. Nah saya belajar dari Pak Penti ini, saya lihat diferensiasinya bagus, aktualisasinya Pak. Makanya saya ingin juga di Bahasa Indonesia seperti itu gitu Pak. Itu Pak Madi. Oke, jadi bisa saya simpulkan ini Pak. Jadi nanti Pak ingin kegiatan itu berjalan sesuai dengan perencanaan Bapak. Kemudian ini ada teman-teman yang Bapak libatkan, termasuk di dalamnya yang staf pimpinan juga dilibatkan. Oke. Kemudian di kantin sehingga Iya betul Pak. stakeholder itu terlibat dalam pengembangan pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan model berdiferensiasi. Saya kira ini hebat sekali Pak. Jadi kalau misalnya ini semua guru bisa melakukan ini, akan saya dukung Pak. Jadi ini menjadi hal yang apa namanya pionir ya, pionir kita bersama sehingga kemudian pengembangan pembelajaran yang student oriented itu bisa tercapai. Okay. Ini sudah bagus sekali Pak. Ya, kira-kira ada lagi yang bisa Bapak ya saya cuman berharap besar sekali sebenarnya di ini Pak, di pembelajaran diferensiasi ini
tadi saya sempat cek hasil tugas siswa pembuatan makalah, itu juga sangat sangat kurang bagus, Pak. Karena saya kemarin memang mewajibkan anak-anak membuat makalah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan berdiferensiasi ini, dengan memberikan tugas wajib pilihan berbentuk video atau action langsung di kelas, itu akan membuat anak lebih semangat lagi dan hasilnya lebih maksimal, Pak. Mohon terus dukungannya, Pak Mading. Oke. Pak, kira-kira tergambar sekarang, Pak, ya, Nggih. apa yang harus dilakukan Iya. untuk mewujudkan keinginan Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya mungkin Pak belum punya gambaran untuk apa sih yang bisa saya lakukan sehingga keinginan Pak itu bisa terlaksana. Nggih. Oke. Ya, terima kasih Pak De. Nggih. Jadi mudah-mudahan lancar nanti. Terima kasih banyak Niki. Pak Penti, terima kasih sudah ngantar saya Niki berdiskusi sareng Bapak Kepala Sekolah ini jadi plong sekarang Pak Penti. Terima kasih banyak Pak Penti. Sama-sama Pak Gede. Semangat. Ya, habiskan sebelum ke jam mengajar. Nggih. Silakan ditutup untuk sesi. Baik kan. Tapi karena bertugas, jadi menurut saya semua proses Tirta dalam kucing sudah berjalan dengan baik, tahap demi tahap, walaupun tadi sepertinya dalam diskusi terabaikan ya, tapi semua percakapan tadi semua sudah mengalah ke jalur itu, tapi dalam seni berkomunikasi selalu ada tarik ulur. Itulah bagian dari sebuah seni dalam melakukan proses coaching. Jadi coach sebenarnya sangat bebas untuk bisa jadi sudah kerencana kembali ke identifikasi karena tergantung kondisi kucingnya. Jadi yang penting selaku observer bahwa permasalahan dari kucing sudah terselesaikan. Jadi bisa diulang kembali. Oh, ini ada masalah identifikasi sehingga jawabannya pas. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, kita ke sesi 2 ya. Sekarang saya jadi kucing ada ya. Nanti aja deh terakhir saya jadi coach. Makin kan jadi observer. Ya. Observernya Pak Tiang. Ya. Terus jadi yang jadi coachnya kembali Pak Mertu. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Nggak berputar. Putar yang aja. Tadi. Yang tadinya jadi coach observer. Observer jadi coach itu. Mungkin berarti Pak Mertu jadi. Kan semua dapat peran itu. Berputar ya. Pak Penti jadi. Oke, saya jadi apa sekarang? Ya, jadi coachnya. Oke, siapa kuncinya Pak Wade Bartu? Coach. Ya. Baik rekan-rekan CGP hebat, untuk sesi kedua ini saya sebagai observer Bapak Igede Arisantika dan sebagai coach Pak Penti Sarjana, sebagai kuci Bapak Imadi Mertu. Silakan. Selamat pagi Pak Penti. Selamat pagi Pak Gede. Semangat sekali Pak Penti. Ini sekolah kita benar-benar dipenuhi oleh guru-guru hebat saat ini ya Pak Penti ya. Iya dong, generasi milenial kan itu. Benar-benar berkat Pak Penti ini sebagai kepala sekolah benar-benar luar biasa sekolah kita. Gini Pak Penti, pagi ini saya mengawal Bapak Mahdi Mertu ini, katanya ada hal yang ingin didiskusikan dengan Pak Penti, begitu Pak Penti. Oh, Pak Mahdi Mertu yang guru bahasa Inggris itu ya? Betul. Saya suruh masuk Pak Penti. Ismail nih. Nggih.
Boleh sambil minum kopi di sini mumpung saya santai, kita senang-senang di sini. Nggih, Pak nggih. Gede juga boleh menemani di sini ya. Nggih, yang menemani di Bareng-bareng. sini. Pak Made Durus masuk Pak Made. Iya, nggih. Nggih, nggih, Durus Pak Made. Silakan duduk Pak Made. Nggih. Swastiastu Pak Made, swastiastu. Swastiastu Pak Kepala Sekolah. Punapi gadre Pak Kepala Sekolah. Bagus genjing nih Kepala Sekolah jam. Cara Nah, implementasi kan sesuai dengan Bapak, dan itu sudah awalnya sih saya bersemangat Pak, ya karena apa, pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan ruang yang luas ya ke saya terkait dengan bagaimana murid itu dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, itu sih di awal Pak. Ya. Jadi kemudian di sini kadang saya ini ada ide ke Bapak, ini saya ingin bertemu dengan Bapak menyatakan hal tersebut. Sekaligus di sini ada hal apa ya? Hal yang mengganjal di hati saya Pak Penting. Karena apa? Ya, silakan. Okay. Di dalam perjalanan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu jalan sih oke ya. Jadi oke jalannya, siswa agak ini ya, agak apa ya, agak sudah terfokus. Cuman sekarang saya melihat kok ada seperti geng-geng ya. Yang ini ada geng agak pintar, ini geng agak setengah pintar, kemudian ini ada geng agak bodoh begitu. Mereka seperti melabeli diri mereka masing-masing. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan ya, situasi seperti itu Pak Peti. Jadi ini biar ada teman berbincang sehingga mungkin ada sesuatu yang bisa saya temukan dari perbincangan yang saya dengan Bapak lakukan. Oh, nggih. Setelah menyimak penjelasan Pak Made tadi, memang di perencanaan saya sudah baca itu sangat bagus sekali, tertata, pembelajarannya juga langkahnya jelas, sehingga tidak ada coretan di RPP Bapak. Tetapi di sini Pak menyayangkan di proses nih. Jadi di prosesnya itu ada masalah seperti itu ya. Iya. Kira-kira Pak Made punya tujuan tertentu nggak mau menyelesaikan proses ini atau hanya punya suatu nggak Pak Made tujuan lain selain hanya sekedar mencari curhat masalah Bapak belajar di kelas atau itu yang ingin kita bicarakan pada pagi ini? Ya, saya di samping curhat ya mungkin dengan saya ngomong dengan Bapak itu mungkin ada jalan sedikit lah, karena kan saya selalu berpikir masalah kalau dibicarakan pasti ada ada jalan yang kemudian kita bisa buka untuk penyelesaian. Untuk sementara saya merasa agak sedikit buntu ya situasi siswa. Inginnya saya kan mereka itu berjalan seperti biasa lah, artinya tidak ada sekat-sekat di antara mereka berinteraksi biasa.
akan tetapi mereka itu seperti apa ya? Seperti mulai menggiring diri mereka untuk berada di dalam satu lingkar yang mereka sedikit demi sedikit itu ingin mereka memperkuat itu. Yang saya inginkan ya Iya, iya. agar mereka itu tidak ada sekat lah, ya walaupun Iya. kemudian saya yang kita kelompokkan seperti itu. Oke, terima kasih. Oh, jadi era pelajaran kan seperti itu. Masalah pelajaran diingat-ingat dulu. Nah, pengaruh lain karena lain semua mata pelajaran rasanya tidak semua berdiferensiasi. Enggak masalah yang lain dilihat dulu, dianalisis, dikaji. Apakah hanya karena pembelajaran Pak Made saja atau si anak itu punya geng-geng sendiri bukan pelaberan karena pembelajaran Pak Made. Coba dulu dikaji dulu. Oh ya, seingat saya itu laporan wali kelasnya itu memang apa ya, siswa itu yang kelas saya ajar itu ya, beberapa wali kelas memang menyampaikan ada sesuatu yang tidak kelihatan ya, artinya mungkin ini yang tidak kelihatan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya belum melakukan diagnostik assessment ya terkait dengan ini siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ada hal yang kan terkait kehidupan individu, klasikal kepada visual. Itu yang mungkin belum saya sadari ya ininya situasinya. Jadi dari identifikasi itu kira-kira Pak Made kan ada banyak itu, ada Pak Made belum melakukan tes diagnostik, ada sesuatu yang mereka sembunyikan secara bergrup. Sudah punya rencana nggak untuk membuka tembok itu? Jadi ada nggak rencana Pak Made untuk mengubah labeling yang tadi Pak Made jelasin tadi, biar si anak itu tidak berkelompok seperti Pak Made. Sementara yang bisa saya tangkap solusinya itu saya sementara mungkin akan menghubungi walinya ya. Jadi walinya, kemudian saya juga akan menghubungi guru BK ya untuk lebih melihat gimana sih latar belakang siswa yang ada di kelompok ini dan kelompok ini dari sisi sosial ekonomi, kemudian dari keseharian mereka begitu. Jadi mungkin akan saya berkoordinasi dulu dengan ini wali kelas dengan guru BK serta ini juga mungkin dengan pembina OSIS ya, biar ketemu gambaran situasi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di kelas itu. Karena sedikit saja saya melihat kok ada sesuatu yang mendekat diri mereka begitu ya. Jadi mungkin saya akan melibatkan ketiga ini. Kemudian mungkin saya akan memvariasikan metode pembelajaran. Tidak hanya kemudian kita untuk pengelompokan itu tidak hanya dalam satu genre dia, artinya dalam satu jenis. Bisa jadi nanti saya akan yang berada di kelas bawah itu atau level kognisinya kurang akan saya tarik ke yang
teman-teman yang kognisinya agak lebih bagus gitu ya. Sehingga Mm-mm. kemudian pembauran mereka itu akan lebih maksimal. Kalau Mm. selama 3 kali saya lihat ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan saya kelompok rasanya apa ya menjadi hal yang memupuk mungkin ya Mm. pelabelan mereka, memupuk sekat-sekat mereka begitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya Mm. solusikan sementara yang ada di pikiran saya. Itu sangat luar biasa Pak Made. Jadi sebenarnya Pak Made sudah merencanakan obat dan masalah tadi sampaikan ke saya. Cuman Pak Made cuma belum yakin. Pak Made sudah menyiapkan non-teks pembelajaran. Jadi gimana mendekati secara sosial dari guru BK pembelajaran, ide yang brilian Pak Made. Jadi kita semua berharap masalah ini segera diselesaikan. Nah, sebelum lanjut Pak Made, setelah Pak Made melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nilai anak seperti apa? Apakah anjlok semuanya, apa sebagian, atau bagaimana? Ya, kalau saya perhatikan ya, nilai mereka yang di bagian atau di level murid yang agak bagus itu memang meningkat, kemudian yang levelnya medium itu meningkat, cuman yang di level yang paling rendah ini tidak semua meningkat, cuman beberapa saja yang meningkat ininya. Tetapi secara keseluruhan kalau saya lihat dengan pembelajaran berdiferensiasi dan hasil daripada assessment yang saya lakukan itu ya udah nyambung sih ya, artinya meningkat secara ya signifikan lah. Jadi peningkatan mereka dari sisi nilai, proses, kemudian hal yang mereka hasilkan itu sudah meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas. Oke, jadi dari segi nilai tidak masalah, cuma dari segi kondisi sosial kelas itu Pak Made masih belum puas terhadap kinerja mereka seperti itu ya dia. Jadi jadi benar identifikasi masalah yang Pak Made dengan rencana yang Pak Made lakukan. Jadi sudah nyambung. Jadi nilainya dia tidak perlu treatment nilai yang begitu banyak. Mungkin yang kurang-kurang itu Pak Made masih bisa diremedikan kan seperti itu. Cuman tidak banyak. Cuma kondisi sosialnya yang bermasalah kan seperti itu Pak Made ya. Ya. Jadi identifikasinya sudah karena kondisinya seperti itu. Kira-kira kapan Pak Made akan melaksanakan perencanaan yang tadi? Dan yang lainnya itu. Secepatnya Pak. Ini kan lagi berapa ya? Lagi 3 hari. 3 hari ke depan itu saya akan masuk di kelas itu, sehingga mungkin besok ya saya akan menghubungi walinya, kemudian mungkin dalam satu meja dengan guru BK-nya dan didampingi oleh pembina OSIS yang membidangi di kelas itu. Oke, luar biasa sekali nih, Pak Made. Apakah Pak Made tadi tempat menyebutkan ingin memvariasikan pembelajaran selain berdiferensiasi, seperti apa Pak Made? Mungkin bisa kasih bayangan. Kalau memvariasikan pembelajaran nanti saya bentuk mereka itu kelompok-kelompok baru, tidak hanya monoton di satu kelompok. Memberikan masalah kepada mereka, kemudian akan dipecahkan oleh kelompok-kelompok itu, kemudian mungkin di satu titik yang temennya di sini masalahnya kayak gini, nanti di bawah masalah itu ke kelompok lain, nanti bagaimana model pemecahan di kelompok lain itu. Jadi itu mungkin akan saya variasikan ininya Pak, prosesnya biar ini bergerak,
seperti moving Nggih, moving nggih. individu ya. Ya, Oke, personal iya, moving iya. lah, tidak di satu tempat saja. Artinya tidak hanya personal moving di satu kelompok, tetapi personal moving antar kelompok ini. Jadi nanti akan saya variasikan seperti itu. Oke. Satu hal yang jadi proses Pak Made yang kira ini rencana aksi ini kira-kira nilainya Ya, berapa? kalau saya pikir ini mungkin ya di kisaran 78 itu ya. Di kisaran 78 itu kalau sekarang itu saya berpikir di kisaran 6 prosesnya dari sisi proses ya, bukan hasilnya. Dari sisi prosesnya ya mungkin kisaran 6 sekarang. Saya ingin meningkat ke kisaran 78 lah. Ya, sehingga kemudian berarti Pak ada Made ingin jumping lagi sedikit dari prosesnya. Dalam bentuk tanggung jawab Pak Made ya dalam pembelajaran ini luar biasa. Tapi sebenarnya Pak Made dari perencanaan Pak Made, kolaborasi yang ingin dilaksanakan, ingin mengubah mindset anak-anak di kelas tersebut dengan kolaborasi berbagai pendidik. Sebenarnya tanpa mendahulukan Tuhan ya, saya ngasih 9 pun berani Pak Made. Jadi Pak Made harus lebih yakin terhadap solusi yang Pak Made pikirkan dari tadi, sehingga lebih yakin terhadap masalah ini bisa diselesaikan. Jadi kira-kira Pak Made tadi yakin baru 8 gitu ya, tapi saya lebih yakin lagi Pak Made dapat 9. Kira-kira Pak Made dalam kira-kira dalam proses ini sudah lega kah Pak Made terhadap masalah ini? Sudah nggak dapatkan solusi rasanya? Bagaimana perasaan Bapak? Kalau sementara sudah sih ya, jadi lega itu satu, kedua solusi sih yang belum tadinya tergambar, sekarang itu tergambar Pak. Jadi yang tadinya saya tidak terpikirkan bagaimana solusi itu bisa diwujudkan dari jalan atau hambatan yang saya temui, dan kemudian sekarang dengan berbicara dengan Pak itu ya ketemu ya tadi yang tidak saya pikirkan jadi terpikirkan, oh ini harus saya lakukan gitu ya. Jadi ini terima kasih Pak Penti. Pak santai aja. Jika kita senang masalah selesai. Ini pisang gorengnya rasanya sudah dingin ini Pak Penti. Pak Made silakan dimakan dulu. Iya. Baik, sahabat CGP hebat, demikian tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh rekan saya, Bapak Penti Sarjana sebagai coach dan sebagai coachee diperankan oleh Bapak Imade Merte. Proses coaching setelah berjalan dengan baik, identifikasi serta hambatan dan solusi sudah ditemukan dan dikemukakan oleh Pak Imade Merte dengan dipandu oleh coach kita Bapak Penti Sarjana. Sekian sesi kedua dan kita akan lanjutkan pada sesi ketiga. Terima kasih. Sesi ketiga saya jadi coachee ya. Jadi coachee, saya jadi coachnya gitu. Jadi coachee. Ya. Hajar. Ya, mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Gede. Bagaimana kabarnya Pak Gede? Baik. Ya, ini ada teman saya. Ya, teman saya sebentar ingin ada sesuatu yang disampaikan kepada Bapak. Mungkin saya tidak tahu ya secara pasti, tetapi dia ingin mencari solusi nih Pak. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa nanti dengan pembicaraan itu bisa
menemukan benang merah Nggih. ke titik solusinya. Oke. Iya. Dia panggil ya, Boleh, bapaknya. Oke. Akan masuk Pak Penti. Yes, permisi, swastiastu Pak Nggih, Gede. swastiastu Pak Ya. Penti, luar biasa ini. Tumben pagi-pagi Pak Penti sudah. Kalau saya di mana ini duduk Pak Gede? Boleh Pak Saya Madi. di mana ini duduk? Ini Pak Madi kan sudah hampir setiap hari iya. masuk ruangan saya. Ini Pak Penti kenapa tumben nih Pak Penti? Duduk dulu Pak Penti, duduk. Oh iya ya. Agak malu juga sih nih awalnya, tapi karena masalahnya agak bikin saya bikin stres, jadi saya ya menjuarikan diri lah sama Bapak gitu ya. Tidak boleh Nggak stres-stres malu-malu nih, lagi. Pak Penti. Aduh. Ngomong-ngomong pramuka Aduh, kemarin gimana ya, lancar Pak? persaminya Pak Penti? Ya lancar jaya. Lancar. Cuman ini masalah tadi nih bikin saya gregetan juga nih Pak Made. Apa itu apa-apa ya, silakan. Udah tarik napas berkali-kali si aja saya nyari Pak Gede nih daripada saya kesurupan. Jangan. Gimana Pak Penti? Aduh. Apa nih? Gini tujuan Pak. hari ini pertemuannya apa nih kira-kira Pak Penti? Saya ingin cari solusi lah Pak Made. Apa ini? Cuma saya udah beberapa tahun ngajar sejarah Pak Made. Iya. Tadi saya ngajar di jurusan Boga. Iya betul. Oke, tumben ada nyeletuk anak-anak gitu Pak Made. Ngapain saya belajar sejarah tuh juga saya di dapur nggak perlu pakai itu kayak gitu kan. Ya udah bikin saya gerimutan juga macam-macam. Tapi kalau saya marah-marah juga ada benarnya. Tapi kalau tidak marah saya merasa tersinggung juga gitu kan. Kayaknya jadi guru sejarah tidak bisa ngasih sesuatu yang solutif bagi mereka seperti itu Pak Made. Jadi saya pengen inspirasi Pak Made bahwa pembelajaran sejarah itu ingin mengasih mereka inspirasi, terutama di SMK jurusan Boga. Kalau jurusan lain sih belum tidak seperti mereka. Ini agak ekstrim juga ini. Tapi perlu carikan solusi lah Pak Made. Iya. Tapi Pak Penti, hambatan itu harusnya bisa dijadikan kesempatan nih Pak Penti. Karena sangat bagus kan jika di mix tata boga, belajar sejarah gitu kan. Nah jadi hari ini kita mau bicara itu, tujuannya apa ini Pak Penti sekarang? Kita larinya akan kemana nih hari ini? Saya pengen sejarah itu menginspirasi anak-anak Boga untuk menghasilkan something gitu lah, sesuatu Pak. Jadi bagus, sejarah menginspirasi Pak. Iya. Jadi biar mereka nggak belajar sejarah ngapalin tahun, ngapalin peristiwa. Tapi tadi saya keburu kesel, males jadinya saya, makanya perlu komunikasi nih Pak. Jadi kebetulan Pak Made Mertu di sebelah saya kena omel ngerungi. Jadi dia bilang ayo dah ke Pak Gede Arisandike ngobrol gitu. Jadi iya betul. Saya jadi ingat dulu juga saya pernah begitu Pak Penti waktu saya masih aktif, banyak dapat jam mengajar, sering ketemu siswa yang begitu. Tapi justru itu kan kesempatan sebenarnya. Nah kira-kira Pak Penti di kasus begitu ada kesempatan baik nggak untuk Pak Penti masuk bisa memberikan materi sejarah di tata boga, sedangkan anak banyak yang berkomentar begitu. Ada kesempatan nggak untuk Pak Penti di situ Pak Penti? Ya apapun itu sebagai tantangan atau challenge saya sebagai seorang pengajar, hadapi membuat orang di bagaimanapun saya harus membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat mereka, jurusannya, tapi terinspirasi dari sejarah gitu sih aja maunya saya. Jadi gimana ya, biar mereka tahu oh saya masa ini terinspirasi dari ini seperti itu.
biar tidak ya mengabaikan lah seperti itu Pak Gede. Bagus sekali itu Pak Penti. Berarti kalau sekarang Pak Gede, kok suaranya nggak masuk nih? Iya. Bagus itu Pak Penti. Belajar boga tapi terinspirasinya dari sejarah itu luar biasa kalau itu bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, dengan kondisi tadi Pak Penti menyampaikan kasus itu ke saya, kira-kira kalau ibaratkan sebuah skala 1 sampai 10, Pak Penti baru ada di skala berapa nih Pak Penti jika ada di kasus seperti yang tadi Pak Penti sampaikan? Saya menganggap tadi kalau skala seperti itu sih 5 Pak. Karena 1 sampai 100 ya? Apa 1 sampai 10 saja Pak Gede? Kalau skalanya 1 Saya 5 aja. Karena anak yang saya ajar tidak percaya kan seperti itu. Jadi cuma sedikit jadinya. Orang dia nggak percaya gimana mau masuk kan gitu kan. Pengetahuan itu bisa masuk. Jadi saya hanya percaya 5 atau 4 lah kadang-kadang. Orang nggak percaya kan dia nggak mau belajar intinya. Jadi ini saya harus punya greget baru deh. Iya. Jadi seperti apa nih solusinya kira-kira Pak Gede? Biar saya bisa melakukan challenge itu ya. Tantangan ya. Ini tantangan juga untuk saya sebenarnya ini. Tapi Pak Penti tadi mengatakan di skala 4 atau 5 itu berarti Pak Penti udah punya kekuatan Pak Penti. Kira-kira saat ini Pak Penti kekuatan apa yang Pak Penti punyai ingin memasukkan sejarah itu di pelajaran boga? Nah, kekuatan apa nih yang sekarang Pak Penti sudah punya? Tadi kan ada teman-teman bilang PJBL berbasis proyek itu ya. Iya. Saya mungkin coba itu deh Pak Gede. Saya coba berdiferensiasi, mungkin saya yang terlalu mono media. Mungkin saya coba berdiferensiasi dulu dari konten, dari segi materi, ya, cara betul. mereka cari materi saya coba diferensiasikan dulu. Kemudian di PJBL saya coba kolaborasi deh sama guru-guru boga mereka. Wah, bagus itu. Saya ingin buat masakan yang ya terinspirasi dari sejarah gitu Pak. Jadi misalnya buat nasi kuning Prambanan, pentol Borobudur. Jadi mereka bisa menceritakan Borobudur tapi menghasilkan masakan tapi PJBL. Iya. Kemudian dia kolaborasi dengan saya menilai presentasi tentang kesejarahannya biar guru boga yang menilai hasil masakan mereka. Terus sebagai ini mereka saya rencanakan masak tanpa kompor aja Pak Gede. Soalnya kan pada masa itu tidak ada kompor seperti itu. Iya. Tanpa masakan. Jadi mereka harus membuat masakan sesuai dengan zamannya lah paling tidak. Mengurangi masako, jadi bumbunya alami, tidak terlalu banyak minyak, sehingga itulah inspirasi sejarah untuk kesehatan. Itu sih pemikiran saya tadi sambil kerangkang-kerangkang di belakang ya. Ini begitu Pak Gede. Pak Penti jangan terus kerangkang-kerangkang. Pak Penti sudah punya solusi itu Pak Penti. Betul seperti yang tadi Pak Penti sampaikan, Pak Penti bisa berkolega dengan rekan sejawat, dengan Pak Merte, dengan Bapak Ibu yang lainnya itu sangat luar biasa Pak Penti. Terus variasi konten itu diperbanyak, itu sudah solusi banget untuk kesempatan yang Pak Penti dapatkan begitu Pak Penti. Saya udah nggak sabar nih melihat Pak Penti buat challenge itu Pak Penti. Kapan nih rencananya Pak Penti dilakukan challenge masak dengan tanpa kompor, terus membuat masakan dengan terinspirasi dari Borobudur dan sebagainya? Saya sudah nggak sabar. Kapan nih rencananya Pak Penti? Baru tadi
diferensiasinya minggu depan, persiapan, Oh, bagian bagus. kelompok, dia berdiferensiasi, mereka belajar sejarahnya dulu, kasih challenge-nya juga, dia men-challenge saya tantang balik. Berarti proses PJBL-nya itu lagi 2 minggu Pak Ari, saya Oh, coba iya, deh, iya, iya. biar mereka persiapannya juga bagus. Nggih. Kita lihat hasilnya, mungkin kalau enak tak telepon deh Pak Gede. Semoga enak ya. Berarti kalau itu sudah Aduh. berjalan Pak Penti, yang jadi tolak ukur keberhasilannya apa nih? Rasa atau apa Pak Penti? Apa kemauan siswa yang 100% bisa mengikuti kegiatan Pak Penti, atau bagaimana tolak ukurnya Pak Penti nih? Tolak ukur keberhasilannya. Tolak ukur saya sih, satu, dia senang dulu belajar Pak. Nggih. Satu. Tidak kembali challenge-nya seperti tadi. Sejarah nggak ada gunanya, oh ternyata ada gunanya. Dari memahami itu, jadi meningkatkan kompetensi mereka secara tidak langsung. Jadi kalau mereka kerja, kebetulan kompor habis, gas nggak ada, jadi mereka tetap bisa masak. Itu sih prinsip saya. Iya, iya. Kita bisa manfaatkan kayu bakar belakang sekolah itu Pak Penti ya. Bagus banget itu rencananya Pak Penti. Tapi saya butuh komitmen nih dari Pak Penti ini. Yang kemarin-kemarin di pramuka, di kegiatan lain tuh komitmen Pak Penti luar biasa. Untuk aksi nyata ini komitmennya Pak Penti seperti apa nih Pak Penti? Saya komit menyelesaikan challenge ini sehingga mereka sampai sadar akan pentingnya semua pengetahuan termasuk sejarah. Tidak boleh kita menghina karena ini itu. Jadi saya komit menyadarkan mereka bahwa hal itu baik untuk dilakukan. Berarti siap nih Pak Penti ya, sudah siap aksi nyata ini ya. Oke. Keren nih Pak Penti. Pak Made. Ya. Pak Made ini luar biasa pagi ini Pak Made sudah berikan sarapan sehat dan sangat luar biasa dengan mengajak Pak Penti. Berarti satu sekolah ini akan bisa bersinergi luar biasa untuk sekolah kita Pak Made. Ya. Udah bagus sekali nih Pak. Jadi dari hasil percakapan tadi itu udah solusinya udah ketemu, dan kemudian secara holistik tadi digambarkan akar permasalahannya oleh Pak Penti itu, kemudian solusi-solusi yang ingin dilakukan sehingga solusi akhirnya itu ketemu. Jadi ini bagus sekali. Si Koci Pak Penti itu sudah dapat menemukan sendiri solusinya, kemudian dia memiliki komitmen tanggung jawab yang sangat kuat terkait dengan solusi yang sudah dia inginkan. Jadi saya kira ini sudah sesuai Pak. Jadi sesuai dengan pola dialog yang menuju kepada solusi dengan memakai alur Tirta. Jadi ini sudah bagus sekali Pak. Sudah good ini. Nggih. Iya Pak Penti, silakan lanjutkan. Saya tunggu aksi nyatanya dan saya selalu dukung aksi nyata Pak Penti yang sangat komit pokoknya Pak Penti ya. Siap Pak Gede, kalau udah selesai tak telepon deh ya. Saya tunggu. Bakso Borobudur. Ada bakso Borobudur. Bakso ini biasanya taluh aja boleh biasa.
sekarang Iya. kita tutup dulu ya. Silakan Pak. Udah lewat 30 menit nih. Ya. Baik, Udah, sekian udah. tugas dari kami CGP Angkatan 5, Pak Made Merte, Pak Gede Ari, dan saya Penti Sarjana yang ganteng semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mampu menjadi coach. Dan dua kakak saya ini jadi kepala sekolah yang hebat-hebat yang bisa saya tanya kemana-mana seperti itu ya.